Selamat pagi anak-anak Ibu. Kita kembali belajar prakarya. Ini adalah pertemuan kita yang kelima di kelas 8 ya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik ya nak. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Nah, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian apa itu teknologi, apa itu komunikasi, apa itu informasi. Kemudian masa perkembangan teknologi dari zaman prasejarah sampai pada zaman modern. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita mengenai media penghantar komunikasi. Jadi kalau dikatakan media penghantar komunikasi itu berarti alat apa saja yang digunakan untuk mengadakan komunikasi atau untuk berbicara satu orang dengan orang lain, sekelompok orang dengan orang lain, dia menggunakan alat apa supaya terjalin komunikasi, supaya informasi dari satu orang ke orang lain itu dapat disampaikan. Nah, untuk media komunikasi itu juga ada dua ya nak. Yang pertama media komunikasi kuno, yaitu media komunikasi yang dipakai pada zaman dulu atau pada masa lalu. Yang artinya walaupun dulu dipakai, sekarang masih ada juga. Tapi kita lihat yang dulu dipakai, yang sekarang masih ada apa aja itu. Nah, pada masa lalu komunikasi itu masih sangat sederhana, tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu komunikasinya sudah sangat canggih. Itu yang sudah kamu hadapi sekarang. Nah, ada beberapa media komunikasi atau alat komunikasi masa lalu. Yang pertama sekali itu adalah kentongan. Nah, kentongan ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat apabila telah terjadi sesuatu atau akan terjadi sesuatu. Nah, tanda atau kode yang diberikan oleh kentongan ini dia digunakan dengan cara dipukul ya nak. Jadi tandanya itu ada, kalau misalnya dia bunyinya sekali itu artinya apa, kalau dia 2 kali itu artinya apa. Nah, apabila kentongan ini berbunyi, orang sudah tahu, oh ada kejadian seperti ini, oh akan seperti ini. Itulah dia alat atau media komunikasi kentongan. Nah, kemudian daun lontar. Nah, daun lontar ini adalah media yang digunakan untuk menulis pada masa kuno. Jadi dia daun lontar itu dipakai sebagai bahan naskah untuk tempat surat menyurat. Jadi biasanya ini hanya terbatas pada kerajaan-kerajaan saja. Bentuknya dibuat seperti buku. Nah, kalau kamu bertanya pada orang-orang zaman dulu yang masih ada di sekitar kamu, mungkin masih ada yang tahu mengenai daun lontar ya. Kemudian ada lonceng. Nah, tahu lonceng kan, Nak? Nah, ini yang tadi Ibu katakan. Lonceng atau genta ini adalah peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Nah, ini lonceng ini masih ada sampai sekarang. Misalnya lonceng di sekolah atau lonceng di rumah-rumah ibadah. Jadi kalau misalnya, Ibu kasih contoh, kalau misalnya lonceng di gereja, itu menandakan akan ada ibadah atau ada yang meninggal. Itu biasanya kalau lonceng. Jadi istilahnya ini dibunyikan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya itu adalah burung merpati. Ini disebut juga dengan merpati pos. Jadi kalau zaman dulu itu menyampaikan informasi atau surat menyurat itu belum ada di anak pos seperti sekarang. Belum ada JNE, belum ada JNT, adanya itu adalah burung merpati. Nah, apakah burung merpati ini bisa sampai dia menyampaikan surat kalau misalnya kamu berkirim surat? Iya, dia tetap sampai. Karena burung merpati ini merupakan jenis burung yang cukup pandai memiliki daya ingat yang kuat. Itu dia kalau untuk burung merpati. Selanjutnya itu adalah prasasti. Nah, prasasti ini adalah lempengan batu. Jadi dia bisa ditulis, kemudian bisa menyampaikan informasi bagi orang lain. Apakah sekarang prasasti ini masih ada? Iya, biasanya ini kita temukan di pemakaman. Jadi dia digunakan sebagai nisan ya. Jadi di sini ditulis misalnya namanya siapa, lahirnya kapan, dan sebagainya. Kemudian media komunikasi selanjutnya itu adalah trompet dari tanduk hewan.
Jadi tidak seperti trompet yang kamu kenal sekarang. Nah, kalau trompet ini dulunya dia dibunyikan berarti ada kegiatan-kegiatan tertentu atau akan ada perang atau ada pemberitahuan lainnya. Kemudian trompet dari keong. Nah, trompet dari keong ini hampir sama dengan trompet dari tanduk hewan. Bedanya itu dia, kalau dia yang dari keong ini dia meminta masyarakat agar dapat berkumpul di satu tempat. Nah, apakah masih ada yang menggunakan trompet ini sampai sekarang? Nah, ada sebagian masyarakat yang menggunakannya untuk upacara adat di daerah pesisir ya. Sampai di sini paham ya, Nak? Untuk media komunikasi kuno. Kemudian ini, asap. Jadi, asap itu digunakan untuk mengirimkan berita atau sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang ke suatu tempat. Jadi, misalkan ada seseorang yang sedang kemalangan, dia akan membuat asap sehingga orang-orang tahu bahwasanya di sana terjadi kesusahan atau terjadi bahaya. Jadi ini mengundang orang juga, ya. Nah, kalau sekarang ada asap biasanya berarti ada yang kebakaran. Kira-kira seperti itu, Nak. Jadi asap itu juga digunakan untuk mengirimkan berita. Kemudian serat papirus, ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Ini ditemukan di Sungai Nil. Jadi dia digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian piktografi, ini juga sudah kita bahas minggu lalu, itu ada di Sumeria berupa simbol-simbol. Nah, inilah dia Nak untuk media komunikasi kuno. Kita lanjutkan untuk media komunikasi modern atau zaman sekarang. Nah, kalau media komunikasi modern itu dia berkembang sangat pesat. Jadi artinya tidak stuck di situ aja. Komunikasi itu, media itu yang digunakan juga berkembang, baik bentuknya maupun jenisnya. Nah, yang pertama sekali di komunikasi modern itu yang digunakan adalah surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran ini dalam cetakan pertama kalinya itu oleh John Cornelius bertajuk Relation. Jadi dia berisi berbagai informasi sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya Nak dengan surat kabar atau koran yang kamu lihat sekarang. Bentuknya saja atau kertasnya saja yang berkembang dari waktu ke waktu sehingga ada surat kabar atau koran yang seperti sekarang dia yang sudah bervariasi warnanya ya. Selanjutnya itu adalah radio. Penemu radio itu adalah Guglielmo Marconi. Nah, ini menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Jadi artinya kita hanya bisa mendengar, kita nggak bisa bicara. Kalau kamu punya radio di rumah kamu pasti hanya bisa mendengar. Itu zaman dulu ya. Nah, kalau dia sekarang semakin berkembang, kita juga sudah bisa berkomunikasi melalui telepon ke radio tersebut. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian televisi. Nah, televisi ini adalah sebuah penangkap siaran bersuara dan bergambar. Kalau tadi di radio itu dia hanya suara yang bisa kita dengar, di televisi atau TV itu kita sudah bisa melihat gambarnya dan juga mendengar suaranya. Nah, jadi television itu artinya melihat dari jarak jauh. Jadi artinya kita di Indonesia, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara luar. Misalnya di Amerika, kita bisa tahu apa yang terjadi di sana itu dengan melihat dari televisi. Jadi komunikasi itu tetap terjalin. Artinya walaupun kita tidak pergi ke sana, tetapi kita tahu informasi apa yang terjadi di sana. Dan sekarang dari televisi ini juga sudah bisa langsung diadakan dialog interaktif. Jadi misalnya kamu ada di rumah, kamu sambil nonton TV bisa diadakan dialog interaktif. Itu dia perkembangannya untuk televisi ya Nak. Kemudian ada telepon. Nah, telepon ini dia berkembang dari waktu ke waktu. Kalau dia bentuk pertamanya itu dia besar ya Nak.
kemudian dia sistem putar. Nah, kalau sekarang kan dia hanya sistem menekan angka-angka pada bagian badan telepon tersebut. Kemudian ada handphone. Nah, handphone inilah yang perkembangannya sangat pesat. Mulai dari ukuran yang besar, yang dia hanya bisa untuk berkomunikasi aja, kemudian berkembang bisa mendengarkan radio, bisa mendengarkan musik, kemudian berkembang lagi bisa foto, kemudian berkembang lagi bisa jaringan internet, dan sekarang berkembang lagi bisa video call. Jadi artinya satu di negara luar, satu Indonesia, kita bisa bicara dan saling melihat wajah. Itulah dia perkembangan handphone atau smartphone atau telepon genggam. Kemudian handy-talkie, ini adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasanya digunakan oleh satuan kepolisian, kemudian satuan pengamanan atau satpam dan tentara. Kemudian komputer atau laptop, ini juga dia berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari yang ukuran terbesar yang nggak bisa dibawa sampai sekarang dia bisa dibawa kemana-mana dan bisa juga digunakan untuk mengakses internet. Itulah dia media komunikasi modern. Sampai di sini Ibu harap semuanya sudah mengerti dan Ibu rasa untuk semua media penghantar komunikasi ini kamu sudah pernah melihat, pernah membaca, bahkan kamu sudah memilikinya. Itu dia. Kemudian peralatan dan bahan untuk pembuatan tik. Nah, di sini dia ada beberapa peralatan untuk pembuatan tik. Ada board, kemudian ada gergaji, kemudian ada tang, kemudian ada palu, ada gunting, kemudian ada ketam. Nah, sebenarnya Nak, di luar ini masih banyak, tapi inilah dia yang terutama untuk alat-alat pembuatan tik. Maksudnya ini alat dasarnya ya Nak, bukan wajib sih, bukan hanya ini saja, tapi ada yang lain yang digunakan. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu semuanya sudah mengerti. Ibu kasih 5 soal untuk kamu kerjakan. Ibu harap kamu mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh dari materi yang baru saja kita pelajari. Kerjakan seperti biasa, kemudian tulis nama dan kelas dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas di kelas kamu. Oke? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, dan tetap berada di rumah. Selamat pagi, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dan Ibu sangat berharap anak-anak Ibu tetap mengerjakan tugasnya.